Ahmad Dhani tiba-tiba buka-bukaan menyoroti bagaimana nasib dari Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024. Dirinya menyoroti bagaimana tokoh politik tersebut bisa dikalahkan oleh Joko Widodo alias Jokowi pada pesta demokrasi sebelumnya. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya, menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini? Tanya Akbar Faisal. Satu hal yang kemudian sangat disoroti Dhani adalah komunikasi politik Prabowo, terutama terkait dengan umat Islam. Menurut Dhani, umat Islam yang dulu memilih Prabowo kini beralih kepada Anies Baswedan. Sebagai informasi, Anies memang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect ya dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintah Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik, ujar Dhani. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini, karena sekarang umat Islam melarinya ke Anies Baswedan semua kan, sambungnya. Bahkan suami dari Mulan Jamila itu sempat berandai-andai bila tidak dipenjara beberapa tahun lalu. Jadi seandainya waktu itu saya nggak dipenjara, saya berharap sih komunikasinya bisa lebih baik, tutur Dhani. Jangan sampai Pak Prabowo ditinggal oleh konstituen, harusnya komunikasinya bisa lebih baik lah, sambungnya. Dhani mengaitkan pernyataannya dengan jumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo sendiri di pemilu 2019. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo 70 juta. Artinya 50 juta itu nggak milih Gerindra. Nah, yang 50 juta ini larinya kemana? Tandasnya. Itu yang harus diperbaiki, komunikasi politik itu penting. Pernyataan Dhani ini seolah sejalan dengan pengakuan barisan emak-emak yang mengaku pernah menjadi pendukung Prabowo, tetapi kini sudah tidak berkenan mengulanginya lagi. Kok akhirnya begini ya? Mana yang Pak Prabowo, Sandi, yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Shahid, timbul dan tenggelam bersama rakyat. Saya bersama emak-emak. Pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta, akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang. Protes seorang perwakilan mantan simpatisan Prabowo dan Sandiaga Uno.